Rekomendasi dead shoes buat yang kakinya lebar. Halo guys, Dimas sini dan kita sudah excited banget nungguin Patrobas yang baru ini. Kenapa? Gue sama Oki juga ngobrol kemarin, kita ngeliat waktu pertama kali siluetnya diumumkan, ini bakal jempolan banget. Karena kita respect Patrobas yang biasanya terkenal dengan vulkanisir, ternyata sekarang melebarkan sayap. Mereka berani mendevelop sepatu dead shoes seperti ini ya. Artinya mereka nggak terjebak di zona nyaman aja dengan main vulkanisir, dimana kita tahu Patrobas untuk standar vulkanisirnya sudah sangat bagus sekali. Pertanyaannya, seberapa bagus ketika Patrobas yang jago vulkanisir bikin dead shoes? Dan bakal senyaman apa? Dimana kita tahu juga Patrobas punya satu ciri khas utama, bagus dan nyaman untuk kaki lebar. Nah, buat menjawab itu, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Patrobas Nomad. Ya, kayak biasa langsung kita bahas dari layer A yang berisi pembahasan upper, midsole, dan outsole-nya. Di mana layer A1, kita langsung ngetes bagian upper-nya ini guys. Nah, beberapa hal cukup menarik, ternyata ketebalan keseluruhan mesh ini adalah 3 mm yang artinya tebal. Nah, gue juga penasaran dengan breathability-nya, ternyata ini terbilang panas. Terutama Oki kemarin kita siksa buat ngetes sepatu ini sambil kerja berdiri di tengah-tengah suhu Bandung yang lagi panas-panasnya. Jujur, ini mungkin bukan yang terbaik untuk iklim panas, tapi bukan berarti jelek karena kita juga ngelihat potensi kenyamanan yang lain di luar breathability. Apa aja itu? Nah, gue mau bahas nanti ya di layer C terutama. Sekarang gue mau fokus dulu sama material, dimana di sini gue melakukan pengetesan yang bikin geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena lu lihat sendiri, ini meshnya tidak jebol ya, kerusakannya terbilang minim. Wah, ini sih jempolan banget untuk standar mesh. Dan artinya Patrobas yang biasanya kenalnya kanvas itu begitu ganti ke mesh, dia nggak mau turunin standar durabilitas materialnya. Dimana kalau kita benchmarking, Patrobas kanvasnya selalu jempolan. Ya, ini meshnya juga jempolan. Gimana dengan leather sintetisnya? Oke, tuh udah pesan sama gua. Ini katanya adalah kulit sintetis yang bagus karena dia yang ngetes kemarin ya. Ternyata pas kita cek bener dong, ini damage-nya sangat minimal untuk tes Dremel kita guys. Damage-nya tidak terlalu signifikan, yang artinya memang ini standar leather sintetisnya bagus ya. Dan kalian juga bisa lihat sendiri ya pembuktian kalau ini leather sintetis dengan gua bakar. So, untuk upper kita berikan rating 7 dari 10. Nah, langsung kita masuk ke midsole-nya. Dimana midsole-nya ini foam yang cukup ringan teman-teman ya. Ini karakternya deket ke pylon, tapi ya ada sedikit bedanya juga ya dengan kebanyakan pylon. Anyway, ini juga insole-nya nih. Sebenarnya ada satu isu yang cukup menarik di dalam sini. Dimana sebenarnya midsole-nya nggak ada masalah nih ya, tapi setelah kita buka dan kita lihat nih ya, ada hal unik yang terjadi di sini, terutama di bagian sisi luar. Dimana strobel stitch-nya itu sedikit renggang berjarak dan ini jadinya agak naik ya, agak kerasa tebal. Nah, Oki tuh cerita ada ganjelan di bagian heel ujung sini sampai arch-nya di sisi luar. Ternyata itu ganjelannya adalah dari ini nih, material upper yang tebal terus masuk ke dalam. Ini nggak masalah juga sebetulnya, tapi ketemu dengan insole yang ini sebenarnya bukan yang paling pas juga ya teman-teman ya. Nah, mungkin bisa diakalin sebetulnya dengan dikikis sebagian di sini atau diganti aja insole-nya keseluruhan, itu akan jadi jauh lebih nyaman. Dan ganjalan ini juga bukan yang bikin sakit atau kayak gimana, enggak. Hanya kerasa aja gitu si ganjalannya di bagian sini ya guys ya. Tapi kalau kita pindah nih ya ke bagian midsole-nya ini tuh begitu ringan guys. Dan ini cukup nyaman, jadi karakternya itu jangan expect energy return berlebih ya teman-teman ya. Meskipun kita tes sebenarnya secara energy return itu cukup ada dan cukup baik, pantulan pertama itu bahkan bisa sampai 40 cm. Ya artinya secara energy return itu ada, memang bukan yang paling maksimal. Dia itu karakternya lebih ke banyak shock absorption dan dia ngasih cushion yang nyaman ketika kita jalan maupun berdiri. Oh ya, hasil durometernya di bagian heel itu 15,5, sedangkan di bagian forefoot itu 17,5. Sedikit berbeda memang ya. Kalau kalian perhatiin juga ketebalannya berbeda, nggak ada masalah sama sekali. Itu masuknya kalau buat standar kita soft ya, lembut, nyaman tapi belum terlalu squishy. So, di layer A2 ini kita berikan rating 7 dari 10 ya. Cukup aja untuk keseluruhan yang terjadi di sini. Nah, poin paling menarik justru adanya di outsole, di mana di layer A3 ini kita bahas outsole dan kita ngecek dua. Pertama, test Dremel, yang kedua, traction ya. Untuk traction,
Dia so-so aja, nggak terlalu spesial. Untuk gripnya di permukaan licin itu cukup ngegrip, di permukaan basah juga ya cukup ngegrip, tapi bukan yang terbaik. Setelah abrasi juga kurang lebih akan sama-sama aja. Nah, pertanyaan kemudian adalah gimana dengan durabilitasnya? Ternyata setelah kita dremel, dia berkurang 0,2 mm aja. Ini mah udah lewatin Vibram dan Continental buat durabilitasnya. Jadi sebenarnya sejalan sekali lagi dengan Patrobas yang selalu punya kualitas Otso itu bagus untuk durabilitasnya. Jadi Patrobas masih menjaga itu ya. Gue cukup respect dengan hasil ini, dimana penemuan gue dia harusnya setara dengan Puma Grip ya dari hasil tes kita. Makanya kita berikan rating 9,5 dari 10 untuk layer A3-nya. Maka nilai layer A adalah 7,8 dari 10 setelah mempertimbangkan layer A1, A2, dan A3-nya. Nah, gimana dengan layer B, yaitu konstruksinya dan support-supportnya? So, pertama kita ngecek bondingnya dulu teman-teman ya. Ini ternyata dari shock liner ke midsole itu masih bisa lepas di bagian tengah, tapi di ujung-ujungnya ini kuat banget guys. Jadi bener-bener kita coba tarik sekuat tenaga, itu lepasnya sulit sekali. Jadi bener-bener bondingnya udah harus diakuin lah ya, jempolan. Tapi memang kita akan cap di angkanya 8 dari 10 karena kita tidak menggunakan mesin. Kemudian kalau kita lihat stitching, semuanya rapih. Panel-panel integrity itu juga baik ya. Potongan-potongan panel itu sebetulnya baik, tapi di beberapa panel gue ngeliat ada, ya ini nih, kayaknya kurang presisi aja potongannya. Jadi sayang banget, padahal ini bikinannya udah sangat rapih, tapi karena ada jejak potong yang kurang lurus sedikit aja di sini, jadinya, aduh, dia agak berkurang sedikit buat orang-orang yang matanya detail ngelihatnya. Sayang sih, padahal ini bagus banget. Next, gimana dengan torsional rigidity? Kalian bisa lihat ya, ini terbilang cukup tengah-tengah aja ya, nggak terlalu kaku, tapi juga nggak sampai lembek, sampai gampang ditwist ya. Kemudian lateral rigidity-nya ini juga masih bisa nekuk di tempat yang baik, dan kita nekuk di bola-bola kaki persis ya. Sedangkan kalau locking heel-nya, dia soft, tapi dia bisa ngelock dengan baik. Jadi secara keseluruhan, layer B ini kita berikan rating 7 dari 10. Nah, kita pindah ke layer C, yaitu anatomi sepatunya dan versus saat lagi dipakai oleh usernya ya. Nah, dimana sebelum kita mulai layer C ini, gue mau kasih tau kalian ada hal yang unik. Penemuan kita untuk panjang insole-nya di size 42 itu 28,29 cm. Yang artinya ini sudah cukup panjang. Ya 28 itu biasanya sekitar 43 ke 44. Ternyata di sini 42-nya setara dengan itu. Saking penasarannya nih ya, Oki juga ngerasain kalau ada room di toolbox-nya yang agak lumayan, dimana by the way Oki itu panjang kakinya sampai jari-jari itu 27 cm ya. Nah, kita sampai penasaran, kita coba tanya Patrobasnya langsung. Rupanya ada satu inovasi menarik yang dilakukan Patrobas. Dia nggak merubah lastnya dan fittingnya. Jadi dia ngikutin fitting Patrobas yang biasanya lebar dan roomy diaplikasikan pada dead shoes ini. Jadinya ini dead shoes yang cukup lebar dengan toolbox yang cukup roomy ya. Bahkan ada sisanya sedikit. Jadi please adjust juga sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi ada satu hal menarik nih ya. Pas kita tanya Patrobas, CS itu menjawab kalau sesuaikan aja dengan ukuran Patrobas teman-teman biasa ya. Kalau kalian biasa pakai 43 di Patrobas kayak Oki, ambil size 43. Itu fitnya udah paling baik. Nah, kabar baiknya kelebihan sentiannya ini tidak mengganggu jalan. Jadi tidak ada masalah, justru roomy banget buat teman-teman. Dan sepertinya sih memang ini untuk menservis market existing Patrobas. Mereka yang sudah beli Patrobas tapi pingin siluet lain, itulah yang dilayani oleh Patrobas. Makanya mereka bilang ya tinggal pakai size biasa aja ketika pakai Patrobas. Gua pakai 45 di Patrobas, gua akan ngambil ini di size 45 juga. Kebayang ya teman-teman ya? Tapi kita nggak puas dengan itu doang, kita ngecekin beberapa hal ya. Pertama, locking di bagian heel-nya. Locking di bagian heel-nya ini ternyata bagus sekali. Dia ngebikin heel cup-nya ya, struktur bagian sini terutamanya itu bagus. Fitnya ke dalam mengikuti kontur heel dengan sangat baik. Bahkan dia akhirnya bisa memeluk heel kita dengan cukup pas. Satu hal menarik lagi yang gue temukan adalah di bagian mata kaki itu dibikin berbeda ya, sisi dalam dan sisi luarnya menyesuaikan mata kaki kita. Ini sampai dipikirin loh sama Patrobas. Terus sepatu empuk ini tidak terlalu lembek, jadinya relatif cukup stabil ya, tapi nggak bisa dibilang ke arah sepatu support. Jadi relatif stabil aja, dimana kalian bisa lihat juga anatominya, selain di bagian bola-bola kaki ini yang lebar, outsole-nya juga melebar. Oh iya, gue hampir lupa bilang, bagian bola-bola kaki ini ternyata itu sampai 104 mm di size 42 nih ya. Jadi artinya sudah terbilang lebar. Kalau kita komparatif dengan brand global misalnya Asics ya, ini setara dengan versi wide-nya Asics. Sisanya semuanya baik ya. Ketika to off juga terasa natural sekali, tidak ada gangguan yang berarti.
Untuk berdiri, dia bukan yang terbaik, tapi juga bukan yang bikin sakit kaki. Nah, satu hal menarik adalah kita menemukan kalau heel to toe drop-nya itu kurang lebih di 14 mm, yang artinya dia sedikit membebani bagian lutut dan meringankan bagian otot calf ya. Tapi ini juga akan ngaruh dengan gait kalian ketika berjalan, yaitu pasti dominan heel strike ya. Tapi namanya juga jalan, pasti kita heel strike, gak ada masalah. Dan kabar baiknya ketika membebani lutut ini bukan beban yang terlalu berat gimana banget, dan pas kita ngelangkah juga berhubung transisinya itu pas ngelangkah bener-bener smooth ya, ringan, gak ada masalah yang berarti sebetulnya sih kalau di jalan. Makanya gue berani mengklasifikasikan sepatu ini sebagai walking shoes dari Patrobas ya. Jadi selain ini adalah retro trainer, ini adalah salah satu walking shoes yang bisa gue rekomendasikan dari Patrobas. Terus gimana poinnya? Untuk layer C ini kita berikan rating 7 dari 10. So, sebelum gue kasih rating finalnya, gue mau kasih tahu dulu summary dari review tadi. Yang pertama adalah kekurangannya. Jadi kekurangan pertama itu adalah ya rasa sedikit mengganjalnya ya di sisi luar, di bagian heel ke arch-nya ini. Kemudian sepatu ini terbilang panas, tapi gue rasa ini bisa ketutup sama kelebihannya, terutama buat kita-kita kaum kaki lebar. Kenapa? Karena kelebihannya adalah dia fittingnya untuk kaki lebar sangat enak sekali, roomy banget di bagian toe box-nya, dan outsole-nya badak dan durable sekali. Nah, ada satu lagi nih ya, yang gue lupa kasih tahu datanya, yaitu berat sepatu ini di size 42 cuman 261 gram. Bahkan kalau kalian pegang, ini rasanya lebih ringan lagi, mungkin di bawah 250 gram feel-nya. Seringan itu guys. Jadi kalau kalian mencari retro trainer yang lebar, kemudian empuk dan juga ringan, ini adalah salah satu rekomendasi gua, terutama untuk jalan ya guys ya, karena kalau buat berdiri belum maksimal. Tapi buat jalan, gua berani merekomendasi sebagai salah satu pilihan gua untuk walking shoes 2026 ini. Dan rating finalnya adalah 7,41 dari 10. Dan gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Menurut gue sih ya, Patrobas arrive banget ketika mencoba bikin retro trainer. Ini untuk first try sudah sangat jempolan sekali. Kita tunggu inovasi selanjutnya dari Patrobas. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.